Assalamualaikum, jumpa lagi di Anime Komik TV ya cuy. Pada kesempatan kali ini kita gaskan lagi lanjutan dari manhwa Kembali dari Neraka. Oke lah, gak usah banyak basa-basi, kita gaskan aja langsung ke pembahasannya. Di cerita sebelumnya, Jaewook nampak begitu ketakutan setelah dia melihat kedatangan Daesung ke sana ketika dia akan meninggalkan tempat itu. Daesung menanyakan apakah Jaewook ingin secepatnya untuk pulang setelah melepaskan semua monster ciptaannya. Untuk menutupi ketakutannya ketika melihat Daesung, dia pun tertawa kecil sembari mengatakan bahwa Daesung telah melampaui ekspektasinya. Lalu dia pun merentangkan tangannya dan juga menyuruh Daesung untuk segera menghabisinya, seolah dia mengira Daesung tidak akan berani menghabisi Jaewook. Namun tanpa segan Daesung sontak menarik bajunya, dan hal itu pun sontak membuatnya semakin takut. Padahal Daesung menarik bajunya bukanlah ingin menghabisinya, ia hanya ingin menanyakan apa yang sedang Jaewook rencanakan. Akan tetapi dia tidak menjawab pertanyaan Daesung, dia hanya melihatnya dengan tatapan takut. Walaupun Jaewook tidak menjawabnya, tetapi Daesung tidak kehabisan akal untuk menggali informasi, dikarenakan dia telah mendapatkan kemampuan yang bagus di wilayah Ghost King. Lalu dia pun menggunakan kemampuan penglihatan Ghost King untuk melihat ingatannya. Hal itu pun sontak membuat Jaewook panik, dia tidak tahu apa yang akan Daesung lakukan. Di dalam ingatannya, Daesung melihat Jaewook yang saat itu tengah menderita akibat menahan sakit, seolah dia akan tewas. Di saat dia tengah berada dalam keadaan menderita, suatu kemampuan yang membentuk seperti sebuah mata tiba-tiba muncul. Dalam ingatan itu juga memperlihatkan Lee Seok yang tengah memegang sebuah ampul sebagai bahan uji coba penelitian pada manusia yang telah dia tangkap. Ternyata orang yang selama ini bekerja sama dengan Lee Seok untuk menjalankan uji coba manusia tidak lain adalah Jaewook. Bahkan dia juga adalah dokter yang memberikan kekuatan monster pada Jinchou dengan melakukan operasi penyuntikan ampul monster pada tubuhnya. Tak hanya itu, Jaewook juga telah menerima anugerah Uskup Elhim dari Honshu, dikarenakan Jaewook telah memberikan persembahan jantung manusia yang begitu banyak pada Honshu. Hingga Uskup Elhim memberinya imbalan, yang mana apabila Jaewook tewas maka jiwanya akan dibangkitkan kembali sebagai tubuh Honshu. Dan pada akhirnya saat ini dia hanya memiliki satu tubuh sementara. Setelah melihat semua ingatan yang ada di kepala Jaewook, Daesung pun sontak menghantamkan tubuhnya pada sebuah tembok. Dengan nada kesal, Daesung menyebutnya sebagai sampah, dikarenakan Jaewook telah mengorbankan banyak manusia hanya untuk memiliki umur yang sangat panjang dari Honshu. Walaupun begitu, dia tidak akan menghabisinya. Bahkan jika Jaewook ingin mati sekalipun, dia tidak akan membiarkannya, seolah ia memiliki rencana yang cocok untuk Jaewook. Sedangkan saat ini hanya menyisakan 1 menit sampai tempat itu dihancurkan otomatis. Di saat yang sama, dalam suatu ruangan lain, nampak seekor monster kambing tengah melihat keadaan di tempat itu. Dan nampaknya kambing itu juga memiliki kepintaran manusia. Ia hendak memasukkan sebuah kunci dan memutarkannya untuk menganalisa penghancuran otomatis. Begitu memutarkan kuncinya, dia seakan terkejut ketika melihat sistem penghancuran otomatisnya mendadak dihentikan. Tak hanya memiliki kepintaran manusia, tetapi rupanya dia juga bisa berbicara layaknya manusia. Dia sontak bertanya-tanya apa yang telah terjadi pada tempat itu. Di saat dia tengah melihat hal itu, dia kembali dikejutkan dengan pintu masuk yang berlapiskan baja tiba-tiba terlempar dengan begitu keras. Dan ternyata pintu itu dihancurkan oleh Daesung. Daesung pun sejenak menghentikan langkahnya begitu dia melihat kambing itu. Lalu dia mengatakan rupanya ada kambing lain di tempat itu. Seakan masih terkejut melihat kedatangan Daesung, dia langsung menanyakan siapa Daesung. Bukannya mengatakan siapa dirinya, Daesung malah menanyakan balik, siapakah kambing yang ada di hadapannya saat ini. Dan ternyata dia adalah Dr. Park Dong Hyuk yang selama ini Chan Ho cari. Pantas saja dia bisa berbicara bahasa manusia. Sontak dia seakan begitu terkejut ketika mengetahui bahwa kambing itu adalah Park Dong Hyuk.
Singkat cerita, Daesung pun membawa Chanho dan juga yang lainnya untuk menemui Pardohyuk. Di sana mereka menceritakan tentang kejadian yang menimpa ketua klan Seoul Wang Jungyong. Setelah mengetahui kejadian itu, dia merasa tidak percaya Wang Jungyong bisa dimasukkan ke penjara. Bahkan ia juga merasa itu adalah salahnya. Sembari bangkit, dia mengatakan bahwa dia memiliki bukti yang cukup mengenai aktivitas ilegal Jaewo dengan klan Hongma, jadi dia akan segera membebaskannya. Di samping itu, Chanho yang masih tidak percaya bahwa kambing itu adalah Pardohyuk, dia berbisik kepada Choyong untuk menanyakan hal itu. Choyong mengatakan melihat bagaimana suaranya, ia yakin dia adalah Pardohyuk yang ia temui sebelumnya. Sedangkan Johanyul memikirkan hal yang tidak bisa ia percaya ketika melihat Pardohyuk bisa berganti tubuh dengan satu monster tanpa kehilangan kesadarannya. Tak hanya itu, nampaknya Pardohyuk juga tidak menyangka Johanyul telah berhasil mengganti tubuhnya dengan aura Wipon. Kemudian dia bertanya kepada Choyong, bukankah Choyong memiliki masalah dengan dantian auranya? Dan Choyong pun menanggapi hal itu. Choyong pun menanyakan apakah ada kemungkinan untuk pulih. Pardohyuk membalas, ada baiknya Choyong mencoba pemulihan menggunakan sebuah potion ampul, tapi dia tidak bisa menjamin Choyong akan sepenuhnya pulih. Di saat mereka membicarakan tentang masalah Choyong, Daesung memanggil Pardohyuk dengan sebutan dokter kambing dan mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu yang sangat penting. Lalu dia menanyakan apa yang sedang Pardohyuk lakukan sebelum labnya dihancurkan dan kemudian muncul seperti itu. Mendengar pertanyaan itu, ia sempat menghela napasnya. Kemudian dia mengatakan bahwa subjek tes pertama adalah dirinya. Dia pun menjelaskan bagaimana pemikirannya jika aura awakening belum cukup untuk menghadapi sebuah gate di mana setiap monster kuat tidak henti bermunculan. Jadi dia memutuskan untuk melakukan uji coba pada tubuhnya dan juga monster yang didiagnosa dengan sakit yang parah. Ia melakukan uji coba itu bersama dengan Jaewo. Dia melakukan itu dengan tujuan untuk memperpanjang usianya sekaligus untuk memiliki tubuh yang kuat. Tapi sayangnya uji coba yang mereka lakukan ternyata mengalami kegagalan dan dia secara otomatis berpindah kepada monster itu dikarenakan sebuah guncangan yang hebat pada perangkatnya. Sejenak Chanho menyela pembicaraan itu dengan menanyakan, melihat bagaimana penampilan Pardohyuk saat ini, bukankah itu adalah sebuah uji coba yang berhasil? Dia mengatakan awalnya dia tidak menduga uji cobanya akan berhasil, tapi tubuh aslinya telah hancur akibat guncangan hebat pada perangkatnya. Sembari menoleh pada Daesung, Chanho membalas jika monsternya cukup kuat untuk membuat dampak sebesar itu. Akan tetapi dia tidak melanjutkan perkataannya ketika melihat Daesung memalingkan wajahnya. Kemudian dengan nada kesal Daesung menanyakan apakah dokter kambing juga tidak mengetahui lokasi para bajingan itu. Tentunya Johanyul mengetahui siapa yang disebut sebagai bajingan oleh Daesung. Tidak lain itu adalah orang-orang dari Honshu. Di samping itu, Chanho yang tidak mengetahui siapa yang dimaksudkan oleh Daesung lantas menanyakan siapa para bajingan itu. Daesung mengatakan dia juga tidak yakin, tetapi mereka saat ini sedang menciptakan sebuah gate monster. Mendengar itu, Chanho pun sempat terkejut dan tidak percaya mengetahui adanya seseorang yang bisa menciptakan sebuah gate. Sementara itu, keadaan Jaewo saat ini tengah dalam kondisi terikat. Nampak dia seakan panik dan tidak mengetahui apa yang akan Daesung lakukan dengan hal itu. Dengan lantang dia pun tidak henti menyuruh Daesung untuk segera menghabisinya. Namun dia sontak terkejut ketika melihat adanya seseorang yang tengah mengasah dua bilah pisau tajam tepat di sampingnya. Yang mana dia adalah penjaga tahanan di wilayah Ghost King. Lebih tepatnya Jaewo saat ini tengah berada di sana. Melihat makhluk itu sontak membuatnya ketakutan, dan saking takutnya dia sampai menanyakan apa yang akan makhluk itu lakukan kepada tubuhnya. Sembari memasang tatapan menakutkan, dia membalas bahwa dia akan melakukan hal yang sangat menyenangkan, yaitu menguliti daging kotor pada jiwa milik Jaewo selama hidupnya.
Seketika Jaewo nampak semakin ketakutan setelah mendengar apa yang akan makhluk itu lakukan terhadap dirinya. Di saat yang sama, keadaan berpindah ke sebuah tempat yang tidak diketahui, yang mana tempat itu merupakan sebuah titik pertemuan bagi para petinggi Honshu. Di sana seorang uskup bernama Elhim, dia mengatakan ada sebuah insiden yang tidak terduga telah terjadi di wilayahnya. Lalu seorang uskup bernama Polkis, dia menanyakan apa yang dimaksudkan oleh Elhim. Uskup wanita bernama Karina, dia mengatakan bahwa dia telah mendengar jika Hunter Jepang telah melakukan penyerangan pada gate kelas tinggi. Dan uskup yang bernama Azar, dia meminta mereka untuk secepatnya menjelaskan hal itu dikarenakan dia telah kelaparan. Lalu Elhim mengatakan dia telah kehilangan 2 Dimension Taker yang telah ia berikan wewenang yang ada di Korea. Mendengar itu mereka menanyakan apakah ada seseorang yang hebat di Korea hingga bisa menaklukkannya. Setelah mengatakan itu, Elhim meminta 2 Dimension Taker dengan kelas tinggi untuk menangani orang yang telah menaklukkannya. Akan tetapi Azar memberikan penolakan. Dia mengatakan bahwa dia yang akan menangani orang itu. Merasa tersinggung dengan penolakan itu, Elhim menanyakan apakah dia kira dirinya tidak membuat pergerakan apapun. Dia mengatakan bahwa itu tidak mungkin, akan tetapi dia menanyakan apakah Elhim pikir ia akan kalah hanya dengan melawan seorang pengguna Waken Aura. Mendengar itu, Elhim mengatakan dengan tegas jika orang yang ingin ia tangani bukanlah seseorang pengguna Waken Aura. Sontak mereka pun seakan begitu terkejut ketika mengetahui bagaimana musuh mereka. Di saat yang sama, ketua asosiasi dan juga ketua cabang tengah membahas mengenai kelompok Honshu yang menculik setiap orang sebagai persembahan untuk menciptakan gate, yang mana ketua cabang mengetahui informasi itu langsung dari Daesung. Begitu mengetahui informasinya, ketua langsung memerintahkan untuk memberitahukan Jin Ki-hong supaya secepatnya melakukan investigasi rahasia. Beberapa saat kemudian, dengan bantuan Park Do-hyuk yang memiliki semua bukti, akhirnya ketua Jung Yong kini bisa dibebaskan dari tahanannya. Selang beberapa menit, Choyong pun datang ke sana untuk menjemputnya. Nampak Choyong sontak memasang wajah sedih ketika melihat ketua Jung Yong. Dan setelah beberapa saat berbincang, Choyong menyampaikan ada seseorang yang ingin ia kenalkan kepada ketua Jung Yong. Mengetahui itu, ia sempat penasaran siapa yang akan Choyong kenalkan kepada dirinya. Dan kemudian Park Do-hyuk langsung menyapanya. Walaupun penampilannya seperti kambing, tetapi dia nampak biasa saja ketika menyapa ketua Jung Yong. Akan tetapi ketua yang melihat penampilan Park Do-hyuk sontak begitu terkejut ketika melihat hal itu. Saking terkejutnya, ia langsung mendekat dan mengatakan dia tahu suatu saat Park Do-hyuk akan membuat masalah, tetapi ada apa dengan penampilannya yang seperti itu. Dia tidak bisa membayangkan Park Do-hyuk akan menjadi seperti saat ini. Dia tidak pernah menyangka akan berbicara dengan seekor kambing. Akan tetapi menurut Park Do-hyuk itu lebih baik daripada menjadi mantan narapidana. Mendengar itu sontak membuat ketua Jung Yong tidak henti mengomel sepanjang perjalanan. Ketika malam pun tiba, nampak seorang wanita tanpa ditemani siapapun tengah berjalan melewati suatu tempat yang begitu sepi. Di saat dia berjalan sembari melihat-lihat sekitar, seorang pria tiba-tiba sudah berada di hadapannya sembari menyapa wanita itu. Sontak wanita itu seakan ketakutan hingga dia pun menanyakan siapa pria itu. Akan tetapi di saat pria itu akan menjawabnya, seseorang tiba-tiba menebaskan sebuah senjata tepat kepadanya. Untungnya dia bisa menghindari tebasan itu. Dan ternyata yang menebaskan senjata itu adalah Jeongwo, petugas asosiasi yang diperintahkan untuk menginvestigasi tentang kejahatan kelompok Honshu, yang mana mereka sengaja menggunakan seorang wanita untuk memancing si pelaku itu supaya bisa menangkapnya. Lalu Jeongwo memerintahkan wanita itu untuk kembali dan meminta bantuan kepada ketua tim Jin Ki-hong, sementara ia akan menahan penjahat itu. Tapi nampaknya dia sama sekali tidak panik dan malahan bersikap santai saja setelah mengetahui bahwa itu adalah jebakan untuknya. Hal itu pun sempat membuat Jeongwo penasaran mengapa si pelaku itu nampak santai saja, padahal telah masuk ke dalam jebakannya.
Dengan santainya dia menanyakan bukankah Jeongwoo adalah hunter yang menusuk atasannya di klan Hongma. Dia pun berterima kasih dikarenakan sudah bekerja dengan sukarela. Tentunya Jeongwoo ingat dikarenakan pria itu juga bersama Lee Seok sewaktu dia dikendalikan oleh Lee Seok untuk membunuh atasannya. Sontak dia pun begitu emosi hingga langsung melesat untuk menyerangnya, sembari mengatakan bahwa Lee Seok seharusnya mati di tangannya. Dengan pergerakan yang cepat, Jeongwoo tidak henti menebaskan senjatanya, akan tetapi tebasan itu bisa dihindari dengan begitu mudahnya. Bahkan ketika dia menghindari tebasan itu, dia sempat meremehkan Jeongwoo. Baginya kemampuan seperti itu tidak akan bisa menghabisi Lee Seok. Sembari mengayunkan senjatanya, Jeongwoo menimpali, bukan menghabisi Lee Seok tetapi ia akan menghabisi pria itu. Akan tetapi ayunan senjata tajamnya mampu dengan mudah ditahan oleh tangan kosong pria itu. Hal itu pun sontak membuat Jeongwoo seakan terkejut dan tidak menyangka jika senjatanya bisa ditahan dengan tangan kosong. Setelah menahan tebasan Jeongwoo, pria itu langsung melesat dengan pergerakan yang sangat cepat. Dia memotong kepala Jeongwoo hanya dengan tangannya saja. Bahkan Jeongwoo tidak sempat bereaksi apapun. Sontak dia hanya terdiam mematung ketika lehernya ditebas. Ia hanya memikirkan bahwa dia tidak boleh terbunuh di tempat itu. Namun sayangnya kepala Jeongwoo seketika terpisah dari tubuhnya hanya dengan sekali tebasan tangan pria itu. Sembari menoleh ke belakang, dia mengatakan jika Oh Jae-ik memerintahkannya untuk tidak membunuh bajingan asosiasi. Dia bertingkah layaknya orang bodoh yang lupa akan hal itu. Dia juga ingat bahwa orang yang ia kalahkan waktu itu sebenarnya adalah Oh Jae-ik. Tetapi baginya itu berhasil dengan baik. Lalu dia pun meninggalkan Jeongwoo yang sudah tewas dengan mengenaskan. Setelah kejadian itu ternyata asosiasi menemukan sebuah rekaman tentang bagaimana si pelaku mengalahkan Jeongwoo dengan begitu mudah. Kejadian itu pun sontak membuat ketua cabang menjadi semakin frustasi dengan aksi kejahatan yang tidak bisa mereka atasi sampai saat ini. Dia mengatakan bahwa Jeongwoo sengaja meninggalkan video mengenai si pelaku tepat sebelum kematiannya. Lalu ketua menanyakan kepada Jin Ki-hong apakah dia sudah menemukan siapa pembunuh itu. Jin Ki-hong mengatakan bahwa pembunuh itu adalah seorang Weken Rengde yang bekerja di Iran pada 3 tahun yang lalu. Mengingat sisa anggota Jinchal dan juga Hongma yang melawan para hunter di dalam gate tengah laut pada waktu lalu, sepertinya banyak hunter telah bergabung ke dalam organisasi Honshu. Mengetahui hal itu, ketua menanyakan, lantas bagaimana dengan Oh Jae-ik dari tim The Gatseeker? Sepertinya Nam Jae-wo yang bergabung dengan Honshu mengubah identitasnya dan bergabung ke dalam asosiasi. Menurut yang dikatakan Chan Ho bahwa Jae-wo telah meninggal di fasilitas penelitian. Mendengar semua laporan itu, ketua mengatakan bahwa keberadaan Honshu kini telah terbuka bagi hunter rank S. Jadi dia akan mengerahkan semua hunter asosiasi untuk menangkap dan mengeksekusi para bajingan Honshu itu. Di saat yang sama nampaknya Dong Cheol mendatangi tempat Chan Ho untuk membahas sesuatu, sedangkan Chan Ho seakan tidak nyaman melihat kedatangan Dong Cheol. Tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa selain menemuinya, meskipun ia begitu penasaran mengapa Dong Cheol datang lagi ke sana. Dengan sedikit basa-basi, Dong Cheol menanyakan apakah Chan Ho pernah mendengar tentang panti asuhan Hop yang ia jalankan. Tentunya Chan Ho membalas ia mengetahui panti asuhan itu. Dikarenakan Chan Ho telah mengetahuinya, ia yakin bisa bekerja sama. Singkatnya, Dong Cheol ingin meminta klan Daesung membantu pendanaan untuk pembangunan tempat tinggal bagi anak-anak panti asuhannya, dikarenakan dana miliknya tidaklah cukup. Mendengar itu sontak membuat Chan Ho kebingungan tentang apa yang mestinya ia katakan pada Dong Cheol. Setelah beberapa saat berbincang, Dong Cheol mengucapkan terima kasih atas bantuan Chan Ho, padahal Chan Ho belum menyetujui hal itu, dikarenakan dia harus mendiskusikan itu dengan Daesung. Sembari pergi, dia mengatakan jika itu adalah pertemuan yang menyenangkan, dan dia juga meminta Chan Ho untuk membuat keputusan yang penuh dengan pertimbangan.
Sontak hal itu membuat Chan Ho nampak kebingungan. Bagaimana tidak dong Cheol meminta bantuan dana yang sangat besar untuk pembangunan panti asuhan itu. Singkat cerita berpindah ke suatu tempat, yang mana di sana Li Changsik tengah melakukan olahraga paginya. Sesaat dia pun menghentikan aktivitasnya ketika melihat ada seseorang yang tidak ia kenali tengah menghalangi jalannya. Li Changsik tidak mengetahui bahwa pria hitam bertubuh kekar itu adalah Wekan yang diperintahkan oleh organisasi Honse untuk menghabisi hunter peringkat es. Melihat pria itu masih menghalangi jalannya, dia pun menanyakan siapa pria itu. Akan tetapi pria hitam itu langsung melayangkan sebuah pukulan kuat pada Li Changsik tanpa memberitahukan identitasnya. Dengan cepat Li Changsik sontak menundukkan kepalanya untuk menghindar begitu melihat pukulan itu, hingga pukulan itu pun tidak dapat mengenainya sedikit pun. Dan scene pun bersambung, nantikan cerita selanjutnya hanya di Anime Komik TV. Like jika kalian suka, komen pendapat kalian, dan subscribe juga bagi kalian yang baru bergabung. Semoga terhibur dan terima kasih.